Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu sehat, sukses, sejahtera, selamat selamanya, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, sobat-sobat sekalian, saya ingin mencoba menjawab salah satu pertanyaan dari salah seorang bapak muda yang baru nikah beberapa tahun ini, dan tidak lama lagi beliau akan memiliki seorang momongan. Salah satu pertanyaannya pada saat itu adalah, "Pak, kenapa sih saya ini seringkali cekcok, ribut, kelahi sama istri lah begitu. Itu kenapa ya, Pak?" Baik, pada saat itu saya jawab, Bapak ini kan sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itulah, jadilah Bapak ini menjadi penyantri, bukan menjadi pasutri. Penyantri itu apa? Penyantri itu adalah menjadi penyayang istri, bukan pasutri, bukan pasukan takut istri. Itulah jawaban singkat saya pada saat itu kepada beliau. Sobat sekalian, sebelum menjelaskan itu, saya harapkan sobat-sobat bisa mensubscribe channel ini, bisa like, bisa komen, dan share apabila uraian ini bermanfaat. Baik, artinya kenapa terjadi percekcokan? Kenapa terjadi perkelahian antara suami, khususnya suami-suami dengan usia pernikahan yang relatif masih muda, 1-2 tahun itu? Saya jawab adalah, yang pertama adalah adanya keegoisan antara seorang suami dan seorang istri. Kenapa egois? Karena usia pernikahan 1-2 tahun ini adalah fase usia yang rentan. Keegoisannya sangat tinggi. Tentunya fase transisi antara fase sebelum nikah serba bebas dengan fase saat nikah tentunya selalu ada batasan-batasannya. Contohnya, ketika sebelum pernikahan, seorang suami tentunya bisa leluasa berbuat seenaknya. Mungkin pada saat itu main game HP berjam-jam pun gak jadi masalah, karena tidak ada beban, tidak ada gangguan, tidak punya istri. Sekarang dia tidak bisa main HP seenaknya. Juga kita harus memperhatikan tanggung jawab terhadap anak dan istri. Pada saat bujangan tentunya kita bisa nonton sepak bola, misalnya nonton musik berjam-jam sendirian. Sekarang tidak bisa. Nonton sepak bola, turun musik, kita harus ingat di rumah punya anak dan istri. Dulu punya uang 3 juta, 4 juta dengan gaji yang ada, bisa digunakan sendirian. Sekarang dan uang yang 3 juta, 4 juta itu harus dibagi antara anak dan istri. Kan begitu. Jadi hal semacam itu, kebiasaan-kebiasaan sebelum nikah, jangan terbawa pada saat waktu sudah nikah. Sama seorang istri pun jangan egois. Egois bagaimana? Aku ini kan juga kerja. Aku ini kan orang kaya, dari keluarga yang kaya. Tidak bisa mengatur-atur kami, misalkan semacam itu. Nah, keegoisan akan terjadi pada saat usia-usia pernikahan awal. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati, saling menghargai. Terutama, laksanakanlah peran sebagai suami, bukan hanya sebagai yang jadi suami. Laksanakanlah peran istri, bukan hanya sebagai istri, tapi perannya. Kepada seorang suami bertanggung jawab untuk sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab dalam hal segala yang ada di rumah tangga itu. Jadi sekali lagi, keegoisan itu bukan hanya keegoisan di rumah, bahkan keegoisan pun akan terjadi pada saat di atas ranjang. Itu hati-hati juga, harus diperhatikan juga. Jangan ingin enak sendiri, jangan ingin menang sendiri. Ada kecenderungan suami ingin enak, ingin nyaman sendiri tanpa mempertimbangkan
harapan keinginan istri. Harus balance. Kalau suami ingin enak, ingin nyaman, istri pun ingin enak, nyaman. Ini pun keegoisan. Jadi keegoisan itu tidak hanya keegoisan pada saat di luar ranjang, di ranjang pun jangan ada egois. Harus saling menghormati, saling menghargai. Bagaimana caranya supaya kita bisa harmonis rumah tangga ini? Tadi saya katakan, jadilah suami penyantri, penyayang istri. Apa yang harus dilakukan? Coba kita lihat, pekerjaan istri itu sangat-sangat luar biasa, yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang suami. Dari mulai bangun tidur, menyiapkan, merapikan tempat tidur, harus memasak, harus menyapu, harus mencuci, menyiapkan sarapan pagi, mengantar anak, membimbing anak belajar, sampai melayani suami. Itu pekerjaan istri yang tidak mungkin dan berat untuk dilakukan oleh seorang suami. Oleh karena itu, jangan egois seorang suami. Harus saling menghormati sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Seorang suami menjadi penyantri, menjadi suami penyayang istri. Yang pertama adalah lakukanlah peran sebagai suami. Bukan hanya ingin jadi suami saja, ingin enak saja. Laksanakanlah peran istri. Bukan hanya ingin jadi bagi istri saja, tapi perannya laksanakan. Seorang suami bekerja dengan semangat dan sungguh-sungguh dan jujur untuk mencari nafkah untuk anak dan istri. Kalau pada saat bujangan dapat 3 juta, 4 juta, sekarang harus ditingkatkan dengan semangat dan kesungguhan itu. Karena yang hadapi adalah bukan hanya sendiri, tapi menghadapi adalah anak dan istri. Tentunya harus lebih besar lagi. Yang ketiga adalah raihlah keinginan harapan-harapan kita ini. Kalau sudah rumah tangga itu harus sesuai dengan, ada istilah mengatakan, sesuai dengan ukuran sandal. Kalau beli sandal itu jangan terlalu besar, terlalu kecil. Keinginan pun kita harus sesuai dengan kemampuan, potensi yang kita miliki. Kalau penghasilan 4 juta, tentunya jangan sampai melebihi kemampuan yang 4 juta itu. Kalau kelebihan daripada itu, tentunya berdampak terhadap harmonisasi dalam rumah tangga. Sesuaikanlah dengan kemampuan potensi yang kita miliki. Berikutnya adalah perbaikilah perilaku bujangan itu, karena sekarang sudah menjadi suami. Perilakulah sebagai istri, jangan sampai perilaku seperti zaman bujangan. Dulu jalan-jalan bisa sendiri, sekarang istri pun ingin jalan-jalan. Bawalah refreshing oleh seorang suami. Itu salah satu upaya. Dulu main HP sembarangan, seenaknya. Sekarang harus ingat, punya istri, punya anak. Kalau anak nangis, tolong jangan main HP terus. Kalau istri sakit, harus siap untuk masak. Kalau istri sakit, harus siap kita memasak. Itulah bagi ibu bapak atau yang rumah tangga yang masih usia muda. Yang berikutnya adalah bantulah pekerjaan istri. Walaupun sedikit, walaupun tidak sempurna, itu akan senang seorang istri apabila suaminya saling bantu. Dalam keharmonisan, kebersamaan itu tumbuhlah keharmonisan itu, saling hormati, saling menghargai. Oleh karena itu, yang berikutnya adalah hormatilah, pujilah pekerjaan istri. Jangan diremehkan. Istri akan senang apabila suami selalu menghormati, menghargai atas pekerjaan istrinya. Dan tidak mungkin seorang suami akan bekerja seperti istri. Karena sekali lagi, sesuaikanlah dengan peran dan fungsinya masing-masing. Yang terakhir adalah untuk saling mengingatkan antara suami dan istri. Suami punya kelebihan, punya potensi, punya kekurangannya. Istri juga punya kelebihan, punya kekurangan. Untuk saling mengingatkan, saling koreksi. Insya Allah kita ini akan lebih nyaman lagi. Jadi jauhkan sikap-sikap emosional, ingin mementingkan diri sendiri, baik suami ataupun istri. Ini khususnya adalah bagi usia pernikahan yang masih muda. Kenapa? Karena masa transisi inilah yang harus kita bina. Jadi kalau cekcok itu ada hal yang rumah. Tapi sekali lagi, jangan sampai berkelanjutan, apalagi dilihat oleh anak.
Karena anak akan ingat dalam memorinya apabila anak sering mendengarkan perkelahian, ribut-ribut di rumah, anak akan ingat sampai usia-usia tua nanti. Itulah yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf, ini bukan menggurui, hanya ingin berbagi pengalaman-pengalaman ini, terutama pengalaman dari orang-orang tua, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan seorang bapak muda karena dia seringkali cekcok karena baru rumah tangga 1-2 tahun ini. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.